Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian di mata kuliah budaya organisasi. Senang jumpa lagi kita di pertemuan kelima ya, pra UTS kali ini. Dan kali ini akan membahas tentang topik kompetensi dalam budaya organisasi ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali. Oke, kita review dulu tentang organisasi yang dibentuk oleh sekelompok sumber daya manusia ya, sebagai budaya untuk secara bersama-sama dalam membangun norma, nilai, dan perilaku yang telah disepakati bersama sebagai acuan dalam interaksi dalam organisasi itu ya. Kesepakatan tersebut sebagai konsensus ya, kesepakatan bersama yang jadi acuan yang merupakan budaya organisasi ya. Adapun organisasi ini dibangun untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan mengatur strategi dalam mengelola budaya organisasi tersebut. Ya, untuk dapat berhasil mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan sumber daya manusia yang tangguh. Ya, harus adanya pimpinan, bawahan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan hasil yang terbaik dalam menjalankan pekerjaan di organisasi tersebut. Kompetensi ini adalah merupakan kemampuan dan kesakapan sumber daya manusia dalam berbagi bidang spesifik dan ditujukan oleh berbagai karakteristik masing-masing individu gitu. Nah, kompetensi itu dalam sumber daya manusia diperlukan untuk mendorong keberhasilan ya. Namun keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai melalui perubahan dalam budaya organisasi tersebut, dari yang lama tidak efektif menjadi yang baru yang lebih efektif. Jadi mengubah budaya organisasi tidak mudah karena sering terdapat kecenderungannya itu penolakan, resistensi terhadap perubahan yang berada dalam zona nyaman. Jadi seringkali pegawai atau karyawan dalam zona nyaman, mereka nggak mau berpindah atau berubah. Tuh. Udah gini aja, saya udah cukup seperti itu. Tapi pola pikir seperti itu harus dirubah, dan itu perlu dilakukan perubahan dalam pola pikir dari segenap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Nah, pengetahuan kompetensi itu sendiri ini ada beberapa ya. Jadi menurut penekanan dan sudut pandangnya, namun pada dasarnya terdapat suatu kesepakatan umum atau konsensus mengenai elemen kompetensi, yaitu dari pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan perilaku atau behavior. Secara umumnya kompetensi adalah tingkat keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku ya, tiga unsur tadi: keterampilan, skill, pengetahuan atau knowledge, dan tingkah laku dan behavior yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dalam suatu organisasi. Itu. Ini ada menurut Michael Armstrong dan Angela Baron ya, yang membedakan mengenai kompetensi dan kompetensi. Beda ya. Nih, kompetensi itu sendiri menggambarkan apa yang dibutuhkan seseorang agar ia mampu melaksanakan pekerjaannya ya dengan baik. Itu dimana ia memberikan perhatian pada akibat atau efek yang ada daripada usaha atau effort serta output daripada input ya. Kata kompetensi itu sendiri mengacu pada dimensi perilaku sehingga sering disebut sebagai kompetensi perilaku, karena dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana orang-orang berperilaku ketika mereka melakukan perannya dengan baik di dalam suatu masing-masing job description-nya. Baik. Menurut Lyle M. Spencer dan Sean M. Spencer juga ini pada tahun 93 memberikan 5 tipe dari karakteristik kompetensi ya. Menurut dia juga kompetensi sebagai suatu karakteristik dasar dari seorang individu yang secara sebab akibat berhubungan dengan yang namanya criterion reference afektif, yaitu referensi ukuran afektif dan atau kinerja yang tinggi sekali dari suatu pekerjaan atau situasi ya. Karakteristik tersebut adalah yang pertama motif, yang kedua sifat, yang ketiga konsep diri, yang keempat pengetahuan, dan yang kelima keahlian atau skill ya. Motif yaitu merupakan sesuatu yang secara terus-menerus dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan adanya tindakan. Sifat sendiri yaitu merupakan karakteristik fisik dan responden yang konsisten terhadap situasi dan informasi. Kalau konsep diri merupakan perilaku, nilai-nilai, dan kesan pribadi dari setiap orang.
Kalau pengetahuan untuk penulis itu merupakan informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu. Ya, kalau skill untuk kalian menurut Lyle M. Spencer ini adalah merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan mental tertentu. Nah, kalau Michael Armstrong dan Angela Barron ini berpendapat bahwa kompetensi itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi umum, yang ketiga kompetensi yang spesifik dari peran. Kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus dimiliki semua orang dalam organisasi secara menyeluruh ya sebagai hal dasar. Kalau kompetensi umum ini merupakan kompetensi yang perlu dimiliki seseorang yang mempunyai pekerjaan yang sama. Kalau kompetensi peran spesifik ini merupakan kompetensi untuk suatu peran yang unik, spesifik atau tugas khusus yang harus dapat dilakukan oleh orang tersebut. Itu ya. Kompetensi yang diperlukan yang terkandung dalam 6 komponen utama kecakapan ya, yaitu yang pertama kecakapan dalam mencapai dan tindakan atau achievement. Yang kedua kecakapan dalam kemahiran menemani dan pemuasan dari kebutuhan. Yang ketiga kecakapan untuk meyakinkan orang lain. Yang keempat kecakapan untuk pengelolaan. Yang kelima kecakapan untuk pemikiran kognitif atau pengetahuan atau yang berhubungan dengan aspek intelektual. Yang keenam kecakapan untuk membawa diri dalam segala situasi atau adaptasi ya hubungannya ini. Nah, apa sih peran budaya dan kompetensi ya? Setiap pimpinan ini pasti menginginkan keberhasilan organisasinya tersebut yang dibawanya. Tapi untuk mencapai banyak masalah ya, banyak rintangan yang harus dihadapi. Bahkan membuatnya nggak dapat sampai tidurnya ya. Itu dalam dunia nyata. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran pimpinan tersebut antara lain adalah mengapa bawahannya tidak termotivasi atau dapat dikatakan malas, terus selalu membuat kesalahan yang sama, dan mengapa mereka nggak pernah berpikir tentang bagaimana sih melakukan pekerjaan dengan lebih baik ya, dengan lebih baik dari sebelumnya. Suatu organisasi yang kita ketahui adalah tempat bekerja yang dinamis dan vital, di mana orang menetapkan dan mencapai tujuan yang menentang dan bertanggung jawab untuk keberhasilan. Dalam organisasi yang visioner, pekerja tersebut didorong dan didukung untuk bekerja pada potensi tertinggi dan berhasil dalam melakukannya. Nah, manajer sendiri dalam organisasi selain memimpin dengan memberi contoh, juga sebagai motivator unggul dan pengembang dari orang yang memberikan bawahannya itu suatu umpan balik ya, yang dapat membangun dalam diri pribadi karyawan, kompetensi karyawan, dan memberi coaching pada mereka untuk memperbaiki kinerja mereka itu sendiri. Nah, dalam hal manajer ini membantu pekerja menyelaraskan diri dengan inisiatif dan tujuan organisasi atau visi misi organisasi, dan membangun komitmen organisasi melalui metode kreatif dan secara berkelanjutan untuk dapat berubah ya. Tuh. Nah, kompetensi apa sih mendukung keberhasilan organisasi? Ada 3 hal yang dapat menjadi patokan, yaitu kompetensi dalam kepemimpinan ya, leadership, kompetensi dalam bekerja dalam diri pribadi individu karyawan. Yang ketiga suatu tingkatan di mana budaya korporasi itu perusahaan itu dapat memperkuat dan memaksimalkan kompetensi ya. Kita dapat melihat budaya sebagai suatu kebutuhan yang dapat diubah ya. Menurut Michael Zuell pada tahun 2000, orang yang mempunyai kebutuhan emosional, harapan, dan perasaan, mereka ingin merasa diperhatikan ya teman-teman ya. Perhatikan, dan mereka mempunyai motivasi untuk dapat berubah asal mereka dapat care, diperhatikan. Mereka nggak akan membantu kita berhasil dalam mencapai tujuan atau tujuan pribadi kita kecuali keinginan dan kebutuhan mereka sendiri dapat dalam proses. Jadi kita harus dapat mensejahterakan masing-masing karyawan dulu, baru mereka dapat berubah ya. Adanya resesi atau re-engineering mengubah keyakinan fundamental orang dalam apa yang seharusnya didapat atau diharapkan dari pemberi kerja mereka, dari perusahaan ya. Jadi karena ekonomi pasar memaksa pemberi kerja tersebut menjadi lebih sadar akan biaya dalam hal mensejahterakan mereka gitu. Nah, sekarang apa sih budaya yang berhasil mempunyai beberapa karakteristik ya. Yang pertama untuk membantu pengembangan pekerja, yang kedua untuk menyediakan cara belajar bekerja untuk berkompeten, yang ketiga untuk menciptakan lingkungan kerja di mana pekerja dapat terikat dan termotivasi, dan yang keempat sistem budaya tentang
reward and punishment, ya, penghargaan dan hukuman. Baik, situasi saat ini cenderungnya yaitu menunjukkan bahwa hanya sedikit organisasi yang berusaha untuk memaksimalkan keberhasilan dalam produktivitas. Hal tersebut terjadi karena yang pertama, kebanyakan manajer atau pimpinan adalah pemikir saja strategis yang lemah, bisa seperti itu. Yang kedua, manajer secara khas adalah motivator yang buruk yang nggak dapat motivasi karyawannya. Yang ketiga, kebanyakan manajer adalah pengembang orang yang buruk yang dapat mendevelop dari tim kerjanya. Yang keempat, kebanyakan manajer atau pimpinan nggak mempunyai visi yang cukup luas atas pekerjaannya sebagai manajer. Tuh. Nah, gimana sih menciptakan strategi mengubah budaya? Jadi suatu perusahaan atau organisasi dapat mempunyai CEO, Chief Executive Officer, atau dari ownernya dengan komitmen organisasi berorientasi pada hasil dan menerapkan sistem manajemen kinerja untuk mengevaluasi dan memberikan penghargaan atau reward pada perilaku yang jalan dengan visi misi organisasi. Yang untuk menunjang langkah tersebut dapat dilakukan dengan penyerataan pesan ya ke seluruh komponen organisasi bahwa nggak ada pekerjaan yang aman kecuali pekerja mengembangkan pekerjaan dengan kinerja yang kuat secara terus menerus. Setiap budaya mempunyai orang yang loyal, orang yang menikmati manfaat dalam budaya yang saat ini yang akan hilang kecuali mereka berubah apabila budaya dapat berubah juga. Lah, dari elemen strategi perubahan ya ini adalah tentang visi yang jelas, terus tentang misi organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, terus rangkaian nilai dan prinsip yang mendasari dan mendukung budaya, sampai dengan bahasa dan kerangka kerja yang berhubungan di mana membantu perubahan cara orang berpikir dan bertindak. Yang kelima, analisis mendalam dari budaya untuk mengidentifikasi elemen pendukung. Yang keenam, serangkaian tujuan perubahan dalam keyakinan, perilaku, dan sistem yang diperlukan. Yang ketujuh, sebuah rencana dengan inisiatif, taktik, langkah, dan tindak dan batas waktu, ada deadline-nya. Yang kedelapan, sistem untuk mengukur, memonitor, sampai dengan memperbaiki kinerja untuk mencapai pencapaian budaya yang kuat. Kita sekarang berbicara tentang kompetensi perilaku ya teman-teman. Jadi memodifikasi perilaku adalah mudah, hal yang mudah apabila orang-orang tersebut dapat termotivasi untuk mengubah perilakunya tersebut. Hal ini terutama benar dalam hubungan dengan perubahan budaya organisasi di mana diperlukan ratusan bahkan ribuan orang dapat mengubah bagaimana cara mereka melakukannya sesuatu setiap hari dengan cara yang benar, berbeda, dan unik ya. Jadi untuk mengubah budaya kita perlu mengikat hati dan pikiran orang di dalam usaha untuk mengikat keinginan pribadi dalam mencapai budaya kompetensi. Ini saya kutip dari pendapatnya Michael Field juga tentang kompetensi dalam 5 kategori, yaitu tentang prestasi tugas, ya, pencapaian tugas, terus dalam hal hubungan, dalam hal atribut pribadi, dalam hal sisi manajerial sampai dengan kepemimpinan atau leadership. Dalam kompetensi pencapaian tugas yang contohnya adalah orientasi hasil sampai dengan keahlian teknis dalam bidang pekerjaan tersebut. Dalam kompetensi untuk hubungan, hadirnya suatu dapat membangun suatu teamwork pada kerjasama tim yang kuat dan solid hingga perhatian pada komunikasi hingga penyelesaian konflik. Kompetensi pada atribut pribadi ya tentang kejujuran, kebenaran, konsep berpikir analitis dan konseptual. Kompetensi manajerial tentang membangun tim pekerja, memotivasi orang, memberdayakan orang hingga mengembangkan orang dengan pemikiran yang strategis. Kompetensi leadership kepemimpinan mencakup kepemimpinan yang visioner, kepemimpinan strategis, terus orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, penetapan fokus berdasarkan visi dan misi perusahaan hingga maksud, prinsip, dan nilai-nilai yang ada. Nah, untuk poin terakhir tentang kompetensi menganalisis dan mengubah budaya, ini budaya kompetensi adalah suatu budaya koperasi atau organisasi di mana perbaikan dalam kompetensi perilaku dibantu perkembangannya, didorong dan dihargai. Ya, ini menurut Michael Jewell. Ya, budaya oleh para antropologi didefinisikan sebagai jalan hidup, ya, the way of life yang diteruskan dari generasi ke generasi turun temurun ya. Termasuk di dalamnya adalah bahasa, keyakinan, nilai, adat hingga karakteristik dari kelompok. Tuh. Jadi budaya suatu organisasi adalah suatu way of life, jalan hidup dari organisasi tersebut yang dimanifestasikan dan disalurkan di seluruh tingkat organisasi dan organisasi bekerja ke bawah dan seterusnya.
dalam budaya organisasi tersebut, termasuk serangkaian kepercayaan, perilaku, nilai, hingga praktek bersama oleh anggota organisasi. Nah, hubungan antara budaya organisasi dan kompetensi ini adalah budaya memainkan peran penting dalam menentukan suatu tingkatan atau leveling di mana pekerja mendemonstrasikan kompetensi yang menunjukkan kesuksesan dari perubahan budaya tersebut. Kompetensi yaitu tentang inisiatif, orientasi pada hasil, hingga terjalinnya suatu kerjasama dalam tim. Gitu. Cara budaya organisasi mempengaruhi kompetensi adalah yang pertama, adanya praktek perekrutan dan seleksi yang mempertimbangkan pekerja dalam tingkat keahlian kompetensi masing-masing dari mereka. Yang kedua, sistem reward yang mengkomunikasikan pada pekerja bagaimana sih organisasi tersebut dapat menghargai kompetensi. Yang ketiga, adanya praktek pengambilan keputusan dan mempengaruhi kompetensi dalam memberdayakan atau empowering orang lain, menginisiasi dan memotivasi. Yang keempat, ada filosofi korporasi, visi misi dan nilai-nilai yang dihubungkan dengan semua kompetensi. Yang kelima, adanya kebiasaan dan prosedur memberikan informasi pekerja tentang seberapa banyak sih kompetensi yang diharapkan dari mereka. Yang keenam, komitmen terhadap pelatihan dan pengembangan, ya, training and development yang mengkomunikasikan kepada pekerja tentang pentingnya kompetensi pengembangan berkelanjutan. Yang ketujuh, tentang proses organisasional yang mengembangkan pemimpin, karakteristik kompetensi pemimpin yang berkembang secara langsung. Ya, mengubah budaya melalui kompetensi ini, prosesnya dengan menggunakan kompetensi yaitu tentang menciptakan visi, menganalisis budaya korporasi dalam bentuk kompetensi, identifikasi kekuatan kelemahan apa saja dalam organisasi, mempertimbangkan konsekuensi dari kelemahan itu yang harus diperbaiki, menyusun prioritas kelemahan mana yang perlu diperbaiki, identifikasi elemen budaya mana yang akan mendukung perubahan dan akan menolak perubahan yang harus dihilangkan, mencurahkan gagasan kemungkinan jalan yang harus dipergunakan. Yang ke-8, mempertimbangkan apa sih yang dapat mengungkit yang kuat untuk dapat merubah model koperasi. Yang ke-9, merakit rencana tindakan yaitu strategi komunikasi, langkah tindakan, beras waktu, dan alat apa yang untuk mengukur kemajuan. Yang ke-10, implementasi rencana tersebut. Yang ke-11, dapat memonitor kemajuan. Yang ke-12, dapat memodifikasi rencana berdasarkan pada perubahan situasi dan kondisi yang ada saat ini yang dimiliki oleh organisasi. Baik, sekian dari materi kompetensi dalam bentuk organisasi, teman-teman. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan langsung melalui e-learning, ya, melalui pesan dalam e-learning. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga dapat bermanfaat. Saya Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.